Hai, balik lagi nih di YouTube channelnya Yurisweg. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dulu ya. Di suatu hari yang indah, ada sekumpulan mahasiswa laki-laki biasa sedang merencanakan liburan. Mereka menyewa villa dan di villa itu juga dilengkapi dengan kolam renang. Dan teman-temannya ini juga mengajak Kim Hyun So untuk ikut bersama mereka. Tetapi Kim Hyun So bilang kenapa harus hari ini bukannya besok. Karena hari ini Kim Hyun So ada tugas kelompok. Mendengar itu, teman-temannya ini malah mengolok-olok dan terus memaksa untuk ikut. Saat malamnya, Kim Hyun So, ibu serta ayahnya makan malam bersama. Keluarga mereka terlihat sangat hangat dan Kim Hyun So juga punya adik perempuan juga loh. Hyun So juga memberikan perhatian kepada ayahnya itu untuk tetap di rumah karena sepertinya ayahnya sedang sakit. Setelah selesai makan, Hyun So pamit pergi keluar rumah dan bilang kalau dia akan kerja kelompok. Ternyata tugas itu tidak perlu dikumpulkan saat itu. Merasa kebetulan, Kim Hyun So pun menghubungi teman-temannya dan bilang akan menyusul mereka. Hyun So pergi ke tempat teman-temannya dengan menggunakan mobil taksi ayahnya. Singkat cerita, dia pun pergi lalu di jalan Hyun So malah salah arah jalan dan berhenti di suatu tempat. Lalu tiba-tiba ada yang main masuk aja ke dalam mobil karena dikiranya itu taksi yang lagi menarik penumpang. Walaupun Hyun So sempat menolak membawanya, tetapi wanita itu memaksa. Teman-temannya Kim Hyun So menelpon lagi dan terus mengajaknya bergabung. Tetapi Hyun So dengan sangat terpaksa harus menolak karena harus mengantarkan penumpang itu. Si penumpang melihat itu semua jadi punya ide untuk mengajak Hyun So untuk ke Sungai Han. Dan di sana mereka membeli es krim tetapi mereka tidak membayarnya. Mereka hanya berlari sambil tertawa-tawa bahagia. Entah karena gabut atau karena si cewek itu cantik, Hyun So pun ikutan minum narkoboy yang diberikan si cewek. Dan lanjut mereka pun pergi ke rumah si cewek. Di dalam rumah si cewek menyuguhkan minuman dan narkoboy lagi. Lalu mereka pun berciuman dan berlanjut di adegan ranjang. Beberapa jam kemudian Hyun So sadar dari tidurnya. Karena dia tidur di sofa, jadi dia pun masuk ke kamar untuk berpamitan. Tetapi betapa terkejutnya Hyun So saat melihat si cewek sudah berlumuran darah dan meninggoy dalam keadaan masih tanpa busana. Hyun So langsung kabur, tetapi saat akan masuk ke mobil dia lupa membawa kuncinya. Hyun So pun terpaksa masuk kembali ke rumah itu. Tetapi tentu saja ya, pintu rumah itu sudah terkunci kembali. Hyun So pun merasa panik dan dia mencoba memecahkan kaca dan akhirnya bisa membuka pintu itu. Setelah menemukan kuncinya, Hyun So juga tidak lupa melap pisau dan meja yang tadi dia buat untuk main-main. Saat kabur memakai mobilnya, Hyun So diberhentikan oleh polisi karena ada pemeriksaan tentang berkendara sambil mabuk. Di tengah pemeriksaan ada telepon ke si polisi kalau ada pembobolan di sebuah rumah. Jadi mereka pun membawa Hyun So ke kantor polisi. Tetapi polisi itu pun mampir dulu ke TKP. Hyun So udah sangat takut, tetapi beruntungnya polisi tidak curiga kepadanya. Di kantor polisi ternyata ada saksi melihat Hyun So lah si pelaku pembobolan rumah itu. Jadi Hyun So pun diperiksa oleh para detektif. Dan mereka juga ingin Hyun So mengaku. Karena ada pisau di jaket Hyun So. Walaupun Hyun So nangis-nangis tidak melakukannya, para polisi malah menyuruh Hyun So untuk membuka bajunya dan mengguyurkan sesuatu cairan ke tubuhnya Hyun So. Lalu terpang-panglah nyata kalau di tubuh Hyun So terdapat bekas darah yang menempel. Saat di sel tahanan, Hyun So bertemu dengan seorang pengacara dan berjanji akan membantunya. Hyun So sendiri tidak percaya apa yang telah dia lakukan dan terus berbicara kalau bukan dia pelakunya. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye.